Rasulullah sudah memberikan standar kepada kita. Kalau ada yang mau mengambil contoh daripada perempuan, Rasul kasih 4. Pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Maryam. Dan 2 ini adalah yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Yang mana yang terbaik di akhirat? Khadijah terbaik di akhirat. Yang terbaik di dunia, Maryam. Dan 2 yang lain yang mewakili perempuan, yaitu adalah Fatimah dan satu lagi adalah Asiyah. Itu adalah perempuan-perempuan yang diambil contoh. Misal contoh gini, Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu adalah orang yang benar-benar ngeri, luar biasa. Kenapa? Karena gini, Bunda Khadijah ini lahir sekitar 15 tahun sebelum Rasulullah. Bisa dibayangin ya. Tapi orang Arab tidak pernah dapat orang kayak Khadijah. Bahkan kalau misalnya nama-nama Arab untuk cewek yang lain itu sering kali diulang-ulang. Tapi Khadijah ini adalah hampir namanya nggak ada yang sama kayak dia. Persis kayak Nabi Muhammad. Muhammad itu kan nama yang jarang di antara orang-orang Arab pada saat itu. Khadijah juga sama. Ada beberapa ulama mengatakan Khadijah artinya adalah prematur. Karena dia lahirnya prematur. Tahu arti prematur? Prematur artinya adalah duluan dari waktu. Paham ya? Kapan lahirnya HPL ya? HPL ya, due date kalau dalam bahasa Inggris ya. Due date-nya kapan? Oh masih 2 bulan lagi, tiba-tiba 1 bulan udah keluar tuh. Itu artinya mendahului zaman, mendahului waktu. Menariknya Khadijah itu bukan hanya lahirnya yang mendahului waktu, tapi dia wanita yang mendahului waktu. Kenapa? Karena menurut para sejarawan tidak ada satupun perempuan yang seelegan Khadijah. Jadi kalau Anda mau bertanya ya, kenapa Nabi Muhammad dapatnya Khadijah? Ini orang tidak ada yang sama. Pertama lahirnya duluan, yang kedua pemikirannya duluan. Kenapa pemikirannya duluan? 1, dia lahir di keluarga bangsawan yang terpandang. Dia kaya raya, bahkan gak perlu kerja untuk bisa menuhin hidupnya. Dia kaya raya, dia lahir terpandang, dia pinter luar biasa. Tapi semua sifat-sifat tadi, itu kalau dimiliki oleh perempuan di zaman sekarang, yakin saya langsung jadi sombong. Yakin saya. Satu lagi lupa. Cantik. Wajahnya cantik. Zaman sekarang ya, ada yang cantik gak terpelajar aja sombong. Paham maksudnya? Apalagi cantik, terpelajar, bangsawan, kaya. Paham gak sih maksudnya? Tapi sifat-sifat yang ada pada Bunda Khadijah tadi, cantik, terpelajar, bangsawan, kaya raya, semua sifat yang harusnya membuat seorang perempuan jadi besar kepala, merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih utama dari yang lain. Malah semuanya tadi membuat beliau sangat beda dengan yang lain. 1, sejarawan mencatat Bunda Khadijah sebelum dia jadi istri Nabi tidak pernah menyakiti orang baik dengan lisan ataupun perbuatan. Bisa difahami kira-kira maksudnya? Kalau zaman sekarang kira-kira kalau ada cewek kaya yang lewat gimana? Biasa naik Alphard, naik angkot, jijik banget. Paham maksudnya? Makan gak level nih. Paham kira-kira maksudnya? Tapi Bunda Khadijah gak pernah menyakiti orang baik secara lisan maupun secara perbuatan. Dia dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati dengan orang-orang yang lain apapun statusnya. Bisa dipahami ya? Makanya Bunda Khadijah itu punya gelar. Ada yang tahu? Kalau Bunda Aisyah gelarnya apa? Humairah. Artinya pipinya yang kemerah-merahan. Tapi ada yang tahu gelarnya Bunda Khadijah? Gelarnya Bunda Khadijah, ingat baik-baik, At-Tahirah. Bunda Khadijah itu gelarnya adalah seorang perempuan yang sangat-sangat suci. Yang sangat-sangat perfect. At-Tahirah itu perfect. Bisa dipahami ya? Bayangin perempuan perfect kayak gini dipasangkan dengan laki-laki perfect kayak Rasulullah. Bisa dipahami ya? Nah jadi kalau misalnya kita mau tahu seperti apa perempuan yang mendampingi Rasulullah, the first lady, kita bisa baca tentang Bunda Khadijah. Cari banyak bacaan-bacaan tentang beliau. Bagaimana beliau sangat pemurah padahal beliau kaya. Kok gitu Ustaz? Bukannya memang orang pemurah tuh harus kaya? Jangan salah. Dalam kehidupanku, gak tahu dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, yang banyak aku temui makin kaya orang makin pelit. Paham sampai di sini? Tapi beliau
itu justru kaya dan pemurah. Dua sifat yang jarang banget aku lihat di zaman sekarang. Zaman dulu sama. Beliau bangsawan tapi sangat merakyat. Beliau terpelajar tapi nggak mau ngebodoh-bodohin orang. Beliau ngajarin orang lain. Bisa difahami ya? Baca coba tentang Bunda Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Maryam. Bunda Maryam itu di dalam Al-Quran dikatakan juga sama. Perempuan yang menjaga kesucian persis. Sama. Tapi bedanya dengan Bunda Khadijah apa? Dia nggak nikah, jomblo. Nah, sama kan, jomblo tapi punya anak. Yaitu ceritanya lain lah ya. Tapi yang jelas adalah Bunda Maryam itu dihargai karena sifat-sifat yang sama. Menjaga kehormatan dirinya. Baca di dalam surat Maryam. Bahkan ketika beliau bertemu dengan malaikat pun beliau tetap menjaga dirinya. Itu adalah Bunda Maryam. Bunda Maryam adalah bunda yang terbaik di dunia. Bunda Maryam menjaga kehormatan. Dia tidak hanya menjaga kehormatan, pengorbanannya luar biasa. Apa kata dia? Ketika dia mau melahirkan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Ya Allah, lebih baik aku mati aja daripada aku melahirkan anak yang aku sebenarnya nggak pernah untuk berhubungan dengan laki-laki, tapi aku hamil dan aku harus melahirkan anak. Mendingan aku mati aja nggak sih ya Allah? Karena aku tahu bagaimana rasanya ketika aku lahir anak ini, bawa anak ini di depan orang-orang Yahudi, yang Yahudi itu mulutnya luar biasa. Paham sampai sekarang? Mau tahu trailernya, spoilernya orang Yahudi di zaman dulu kayak apa? Ya itu lihat aja orang Zionis zaman sekarang itu. Bayangin di zamannya Maryam, dia harus menanggung seluruh omongan orang, fitnah orang ketika dia bawa anak padahal dia menjaga kesucian. Dia bilang lebih baik mati aja. Tapi Allah katakan jangan, semua sudah Allah siapkan. Pokoknya asal kamu yakin dengan Allah, kamu jalan. Beliau menjalani dengan keimanan itu, lalu kemudian sampailah dia menghantarkan Isa al-Masih. Yang kemudian kita tahu beliau adalah Nabi sebelum Rasulullah Muhammad. Yang membuat struktur masyarakat pada saat itu jadi baik, jadi menyembah kepada Allah. Itu adalah Bunda Maryam. Fatimah dan Asiyah silakan dibaca. Fatimah mewakili anak-anak yang masih kecil, yang sangat sayang pada bapaknya, yang membantu bapaknya, mendampingi orang terbaik juga pada saat itu, yaitu adalah Ali bin Abu Thalib. Lalu kemudian Asiyah. Nah ini tapi Asiyah tentu saja bunda-bunda di sini tidak ada yang mau yang sama. Walaupun kita nggak tahu kalau sama kan itu kan. Tapi kan bunda-bunda di sini nggak ada yang mau bercita-cita seperti Asiyah kan gitu. Karena Asiyah itu mendapatkan surganya daripada suami yang zolim. Karena dia mendapatkan surganya daripada Fir'aun. Maka ketika dia doanya pada Allah, ya Allah atas kezoliman Fir'aun minta rumah ya Allah di surga. Kan gitu. Nah itu adalah latihan doa. Kalau lagi dizolimi sama suami, walaupun suaminya bukan Fir'aun, ya Allah gak apa-apa dizolimi tapi minta surga ya Allah dan rumah di surga kan gitu. Ya tapi bukan berarti cuma nerima dizolimi aja ya, bukan. Tapi itu maksudnya adalah secara aktif dia mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maksudnya dia tidak putus asa kepada Allah. Itu adalah 4 tadi.